gonjang-ganjing isu PBNU tiba-tiba menyeruak isu tambang. Mas Adi sendiri melihat apa yang terjadi di PBNU hari ini tuh seperti apa sih? Sebenarnya kan saya sudah agak lama mendengar situasi ada masalah di internal pengurus PBNU ya. Tapi saya masih nonton aja karena kenapa saya nonton aja, karena yang dipersoalkan itu persoalan-persoalan yang tidak penting, yang harusnya tidak dipersoalkan oleh NU sebagai ormas keagamaan. Soal keuangan, soal organisasi, soal tujuan berorganisasi, soal Israel, selain lagi soal Israel, nanti kan saya jelasin itu. Jadi persoalan bangsa ini kan dilanggarnya, tidak dihormatinya etika dan moralitas. Jadi etika dan moralitas itu kan otoritasnya agama. Kiai-kiai, ulama-ulama, pendeta-pendeta, pastor-pastor yang membicarakan soal moral. Nah, tapi sangat sunyi kita mendengar ada para rohaniawan, ulama yang membicarakan soal moral. Jadi pernah saya bilang, ini apa sih manfaatnya? Ini ada kerusakan moral di bangsa ini, tapi Muhammadiyah, KWI, PGI, PBNU, Walubi, Matakin dan lain tidak pernah membicarakan soal ini secara serius. Bahwa bangsa ini kehilangan kendali moral. Nah, jadi kalau organisasi keagamaan tidak tertarik membicarakan moral, siapa lagi kita? Nah, ini problemnya. Jadi ketika moralitas yang harus dipersoalkan oleh mereka itu diabaikan, akhirnya mereka terjebak juga persoalan moral itu, moral organisasi. Bisa dibilang mereka udah pada hilang fokus nih. Hilang fokus, artinya kan ini agama, umat, akidah. Akidah itu kan iman itu urunannya etika dan moralitas, kemudian hukum. Nah, ini diabaikan, malah banyak mengurus dunia. Sebetulnya nggak ada masalah juga ormas keagamaan punya organisasi bisnis. Tapi bisnisnya misalnya bisnis yang sosial seperti sekolah atau koperasi atau dan lain-lain. Dan saya juga dengar bahwa Vatikan pun punya industri, punya lahan bisnis, ada perbankan dan lain-lain. Tapi karena dikelola secara dengan moral yang tinggi, etika yang tinggi, tidak menimbulkan masalah. Jadi persoalan ini bukan persoalan tambangnya, tapi moralitas pengurusnya. Nah, ini kalau kita mungkin Gen Z dan teman-teman yang lain suka baca internet, tahu patahnya Lord Acton, power tend to corrupts. Kekuasaan itu cenderung korup. Nah, maksudnya itu bahwa kekuasaan singgasana itu ada iblisnya, ada penggodanya. Jadi yang harus duduk di sini itu harus di fit and purpose dulu keimanannya, moralitasnya. Harus kuat imannya dari godaan ya. Di situ. Nah, tetapi kan di kita enggak. Di kita tidak ada seleksi itu. Kemudian begitu duduk di sini, begitu korup, tuh kan, benar kan, power tend to corrupt. Jadi kalau pejabat penguasa tidak korup itu dianggap belum berkuasa. Nah, ini kan sintingnya dari bangsa ini, tidak melihat bahwa ini peringatan yang disampaikan oleh Lord Acton itu peringatan keagamaan. Artinya dengan adanya tawaran pengelolaan tambang ini bisa jadi justru memecah belah internal PBNU sendiri. Artinya belum bulat nih soal tambang. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak, karena misalnya begini, saya dikasih pengelola tambang, konsesi. Saya tidak bisa mengelola ini, tapi saya perlu uang itu untuk membangun industri. Kan bisa diserahkan ke yang lain, ke yang paham. Nah, kemudian siapa yang berhak menyerahkan ini? Nah, itu juga kemudian menimbulkan persoalan lagi. Kalau ada dua pimpinan di PBNU, misalnya saya hak mengelola tambang ini, saya mau serahkan ke sini, ke umat ini. Terus yang satu bilang, enggak, saya gini aja. Di antara mereka berantem. Nah, inilah persoalan yang terjadi. Apa sih yang mereka ributkan dari pengelolaan tambang ini? Yaitu menurut Mas Adi? Hak untuk mengelolanya itu siapa? Pengelolaan. Saya yang punya otoritas memindahkan ke sini atau siapa? Nah, jadi hak untuk memindahkan, menguasai, menentukan pengelola itu yang kemudian menjadi masalah. Nah, tapi kan begini, ini kan nggak elok betul ormas keagamaan bicara tambang dan kemudian berebut menjadi perpecahan. Partai politik yang kita kutuk setiap hari itu tidak pernah ada konflik hanya karena satu tambang. Konfliknya bisa ada jabatan, ada yang lain-lain, kemudian ada besar meledak. Nah, ini kan konflik jalan, penyebab konfliknya lebih buruk dari penyebab konflik partai politik. Nah, tapi mungkin generasi baru ini tidak terlalu paham begitu lihat
ormas PBNU misalnya konflik karena tambang, dia pikiran ini ormas apa sih? Mungkin dianggap ormas kecil. Nah sehingga tidak care juga. Padahal orang-orang lama, orang kayak yang di atas 40 itu paham betul bahwa NU itu organisasi besar. Yang dalam sejarah perjuangan bangsa ini sangat menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Berarti bisa dibilang pemberian pengelolaan tambang ini berhasil mengacak-ngacak gitu. Nah, PBNU bisa dibilang kayak gitu? Tujuannya apa? Ini kan zaman era pemerintahan Jokowi. Karena kekuatan oposisi itu kalau dilakukan oleh PBNU itu kuat. Nah, jadi mungkin diacak-acak dulu nih organisasi yang punya kekuatan moral untuk mengkritik itu. Bukannya mereka nggak sadar, pasti sadar. Ya, pertanyaannya kan, kenapa harus dipaksakan? Mungkin dia tahu juga nih orang-orang ini kalau dikasih mainan pasti akan berebutan. Pasti ributnya ke sana ya kan, lupa, sehingga lupa masalah tujuan utama organisasi itu membangun keumatan, mensejahterakan umat, melindungi umat, menjaga akidah moral bangsa. Nah jadi dulu itu di NU itu bukannya sepi dari konflik, dari dulu juga sering konflik, terutama hal yang biasa dalam organisasi ya. Organisasi, bahkan di antara pesantren, di antara kiai itu ada perbedaan-perbedaan. Tapi perbedaan yang tidak mengarah kepada perpecahan. Yang ini katanya paling menyedihkan. Ini paling menyedihkan bersama persoalannya persoalan temes-temes, persoalan uang, persoalan pengelolaan bisnis. Yang kedua, yang membuat saya sedih itu bahwa konflik di tubuh NU, organisasi yang dalam pikiran saya besar ini ternyata tidak dijadi perhatian masyarakat. Bahkan saya cek teman-teman di Nahdien juga, alah mas itu bukan urusan kita, biar ini nggak care mereka, nggak ada masalah. Nggak ada yang peduli ya. Padahal dulu ketika konflik Gus Dur dengan Abu Hasan di dalam Muktamar Cipasung tahun 94 itu waktu itu. Tahun 94 ya. 94. Itu bukan hanya politik Indonesia yang gempar, tapi dunia pun ikut goncang. Kenapa begitu? Karena jaringan NU, akar-akar NU itu akar-akar NU itu merambah kemana-mana ke semua partai, ke jaringan itu. Jadi ketika ini ada gejolak, semua terganggu. Betul. Ini nggak ada yang terganggu. Tapi kan bisa bedain mas, kalau waktu zaman Muktamar Cipasung itu kan ada rezim yang ingin mendongkel, memakzulkan Gus Dur waktu itu kan. Jadi semua itu kompak gitu kan, membela Gus Dur waktu itu, tahun 94 itu. Persoalannya kan begini, kalau memang Soeharto Orde Baru mau menggulingkan, mau melengsarkan Gus Dur, maksudnya Gus Dur, urusannya apa? Kan masyarakat harusnya nggak peduli juga dong. Tapi kan pesannya karena Gus Dur ini menjadi sesuatu untuk bangsa ini. Jadi kalau Gus Dur diganggu, masyarakat juga merasa terganggu. Kan itu maksud saya. Dan NU secara keseluruhan. Nah, kemudian kenapa masyarakat terganggu? Karena NU itu sejak dibangun oleh Gus Dur mulai tahun 80-an awal itu. Kemudian kembali ke kita. Gus Dur itu menggunakan aura NU untuk memayungi civil society. Jadi lebih ini ya, kena ke masyarakat. Ke masyarakat. Lebih relate gitu. Jadi semua gerakan-gerakan yang oposisi itu yang menentang kebijakan pemerintah itu dipayungi oleh NU. Berlindung di bawah NU. Tapi Gus Dur tidak menggunakan NU-nya, tapi menggunakan atmosfernya, menggunakan auranya. Dia sendiri bergerak lewat forum demokrasi. Tapi orang tahu di belakangnya ada NU. Nah jadi ketika itu, di zaman Soeharto itu asal kelompok-kelompok anak-anak mahasiswa atau oposisi yang menyerang Orde Baru itu dicap PKI merah nih. Nah Gus Dur paham itu, kemudian dipayungi, dia susupkan orang-orangnya dia. Dan orang-orang ini pintar ngaji semua, jadi kan nggak mungkin komunis bisa ngaji. Contoh misalnya di Kontras. Di Kontras itu Gus Dur menyisipkan Khotibul Umam, orang PMI. Pintar ngaji, jadi ketika berurusan dengan itu loh nggak ada masalah, jadi bukan komunis. Menyamarkan tudingan komunis, menutup itu, dan semuanya gitu. Nilai-nilai Nahdlatul Di Walhi ada juga di LBH ada, semua Gus Dur memasang orang-orang itu. Nah jadi ketika ada sesuatu di NU, mereka akan merasa terganggu, loh pasti aku akan berhasil masalah, akan ikut bermasalah, sehingga mereka ikut bergerak. Nah hari ini kan nggak ada itu. Itu menurut saya menjelaskan bahwa selama 10 tahun terakhir ini, terutama 5 tahun terakhir ini, peran NU di masyarakat itu kecil, sangat kecil. Kalau besar pasti terganggu nih orang dengan konflik ini. Nah ini yang membuat, yang paling menjadikan saya itu soal itu. Orang nggak care. Bodoh amat, ini urusan tambang, ini bukan urusan